Terima kasih, kami perwakilan kelompok 10 modifikasi perilaku program studi psikologi Universitas Nusa Cendana. Kali ini kami akan membahas mengenai modifikasi perilaku terkait dengan beberapa jurnal yang kami pilih untuk kami review. Kemudian kami akan melakukan analisis yang dikaji dalam beberapa hal. Kemudian kami akan melihat faktor resiko yang menyebabkan timbulnya perilaku adaptif pada jurnal-jurnal tersebut. Lalu yang terakhir, kami akan menyampaikan beberapa strategi yang digunakan untuk memodifikasi perilaku yang terjadi. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok akan mereview dan menganalisis jurnal. Sebelumnya terdapat 3 jurnal yang akan kami review dan analisis di sini. Untuk judul jurnal yang pertama yaitu Online Game Addiction to Adolescent Adaptation Ability in Sikumana Village, Kupang City. Untuk tim penulisnya Mariani Mediatrix Mone, Imelda F.E. Manurung, dan MKP Abdi Keraf. Tujuan dari penelitian yang dibuat untuk melihat pengaruh adiksi game online terhadap efikasi diri pada remaja di desa Sikumana, Kota Kupang. Dalam penelitian ini dibahas mengenai adiksi game online dan penyesuaian diri. Untuk kita ketahui adiksi game online ialah hilangnya kendali atas penggunaan game yang terkoneksi internet secara berlebihan sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Sedangkan untuk penyesuaian diri ialah apa yang melibatkan respon mental dan perilaku dalam upaya memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah, mendefinisikan konflik dengan sukses, serta menghasilkan hubungan yang harmonis. Hubungan yang harmonis antara kebutuhannya dan lingkungan normal di mana individu tinggal. Dalam jurnal ini juga ditemukan secara umum partisipan dalam variabel adiksi game online berada pada kategori tinggi, yaitu 39 orang atau 39%, yang mana mereka tidak dapat menahan keinginan untuk terus bermain game online, tidak dapat menarik diri dari dunia game online, dan tidak dapat mengontrol atau mengurangi waktu dalam bermain game online, sehingga terdapat pengaruh negatif kecanduan game online terhadap penyesuaian diri remaja di desa Sikumana, Kota Kupang. Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa secara umum partisipan pada variabel penyesuaian diri berada pada kategori rendah, yaitu 36 orang atau 36%. Dari persentase tersebut, remaja di desa Sikumana, Kota Kupang memiliki tingkat penyesuaian yang rendah, di mana remaja di desa Sikumana memiliki kemampuan beradaptasi, menghadapi konflik, berusaha mencari dan mengatasi tekanan dan tantangan hidup guna mencapai suatu kehidupan. Remaja dengan tingkat kecanduan game online dikatakan tinggi karena dilihat dari frekuensi bermainnya dalam kategori tinggi, yaitu 39,0% atau bisa dibilang 39 orang. Hal ini dipengaruhi oleh keinginan remaja yang kuat untuk terus bermain game dan mengakibatkan terganggunya kehidupan sehari-hari, serta kesulitan dalam melakukan penyesuaian yang akan menghambat remaja untuk berkembang secara optimal, baik dari segi pengetahuan maupun dari segi kepribadian. Temuan penulis yang ditemukan dalam penelitian ini adalah remaja yang bermain game online sebagian besar berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 65,0% atau 65 orang. Anak laki-laki lebih suka bermain game online karena game online ini memiliki banyak variasi permainan dengan tingkat kesulitan dan terdapat unsur kekerasan, yang mana anak laki-laki sangat tertarik dengan unsur kekerasan tersebut, serta untuk game online ini juga mempunyai jaringan di mana permainan tersebut dapat kita mainkan bersama dengan orang lain seperti sahabat, orang yang belum kita kenal,
meskipun tempatnya berbeda. Hal lain yang penulis temukan terdapat 11% atau 11 orang yang termaksud dalam kategori kecanduan game online berada pada kategori yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat adiksi game online remaja di Desa Sikumana, Kota Kupang cukup baik. Dari sekian uraian dijelaskan bahwa dengan hasil yang tinggi terdapat pengaruh negatif kecanduan game online terhadap penyesuaian diri remaja di Desa Sikumana, Kota Kupang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh kecanduan game online sangat penting dalam menentukan perilaku dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini dikarenakan remaja yang dapat menunjukkan sikap menyenangkan terhadap orang lain dan lingkungan kelompok sekitarnya, maka remaja tersebut akan beradaptasi dengan baik dengan lingkungan sekitarnya. Sekian mengenai untuk jurnal yang pertama. Untuk jurnal kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Zanurus Neswan, saya mahasiswa Prodi Psikologi Universitas Nusa Cendana. Saya akan melanjutkan membahas jurnal yang kedua. Jurnal kedua ini berjudul pengendalian diri dengan adiksi media sosial pada siswa SMA Negeri 3 Kota Kupang. Jurnal ini ditulis oleh Dorothea Lydia Primabeo, M. Dina Charlotta Lerik, dan R. Pacificus Krista Wijaya. Jurnal ini terbit pada tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara kontrol diri dengan kecanduan pada media sosial siswa SMA Negeri 3 Kota Kupang. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu dalam jurnal ini dibahas mengenai hubungan pengendalian diri dengan adiksi sosial media. Adiksi merupakan keterlibatan yang berlangsung terus-menerus dalam suatu aktivitas meskipun memiliki konsekuensi yang negatif. Dalam penelitian ditemukan individu yang memiliki pengendalian diri yang baik akan mampu menahan dorongan hati atau paksaan sehingga dapat menahan diri untuk tidak menggunakan media sosial secara berlebihan sehingga berisiko mengalami kecanduan. Individu yang memiliki pengendalian diri yang baik akan mampu mengendalikan emosinya agar tidak terpengaruh motif maladaptif. Saya akan melanjutkan ke jurnal yang ketiga. Jurnal ketiga berjudul hubungan harga diri dengan adiksi Facebook pada remaja di Kota Kupang. Jurnal ini ditulis oleh Joanina Adriana Seran, M. Dina Carlota Lirik, dan R. Pacificus Krista Wijaya. Jurnal ini terbit pada bulan Desember 2020. Tujuan dari jurnal ini yaitu melihat hubungan antara harga diri dengan kecanduan Facebook pada remaja. Facebook, kesimpulannya yaitu Facebook adalah situs web jejaring sosial tempat pengguna dapat bergabung dengan komunitas seperti kota, kantor, dan sekolah, dan wilayah yang untuk terhubung dan berinteraksi dengan orang lain. Berdasarkan hasil penelitian jurnal ini, media sosial perilaku kecanduan Facebook, kategori kecanduan menunjukkan bahwa terdapat 90 peserta yang mengalami kecanduan Facebook, sedangkan 319 peserta tidak mengalami kecanduan. Kategori harga diri remaja di Kota Kupang termasuk dalam kategori rendah, yaitu kategori 1 orang yaitu 0,2%. Kategori sedang yaitu 75 orang atau sama dengan 18,3%. Dan kategori tinggi itu 333 orang atau 81,4%. Berdasarkan hasil analisis uji Sperman, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel harga diri dengan adiksi Facebook. Hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa harga diri remaja di Kota Kupang tergolong tinggi dan dengan persentase 82,1% dengan 336 partisipan, dan adiksi Facebook pada remaja di Kota Kupang termasuk dalam kategori rendah dengan persentase 22% dengan 90 partisipan. Berdasarkan hasil penelitian ini, semakin tinggi kecanduan Facebook maka semakin rendah harga dirinya, atau semakin rendah kecanduan Facebook semakin
tinggi harga diri seseorang. Hasil penelitian ini didukung oleh skor kecanduan Facebook yang rendah dan harga diri yang tinggi. Artinya jika seseorang memiliki tingkat harga diri yang tinggi, maka tingkat kecanduannya semakin rendah. Sebaliknya, jika seseorang memiliki tingkat harga diri yang rendah, maka tingkat kecanduan Facebooknya akan semakin tinggi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke teman-teman, setelah kita mendengarkan beberapa review jurnal di atas, di sini sebelum kita melakukan modifikasi perilaku, kita perlu melakukan yang namanya analisis perilaku. Nah, di sini yang kami temukan dalam analisis perilaku adalah yang pertama, kita harus pahami dahulu adiksi itu apa. Adiksi adalah kondisi ketergantungan fisik dan mental pada hal-hal tertentu, meskipun menimbulkan perilaku yang menyebabkan dampak negatif. Nah, selanjutnya, apa sih yang menyebabkan perilaku adiksi ini terjadi? Yang pertama itu adalah rendahnya pengendalian diri. Dalam hal ini kami membahas mengenai adiksi terhadap teknologi internet. Di sini seseorang yang memiliki pengendalian diri yang rendah untuk tidak mengakses teknologi internet berisiko tinggi untuk mengalami adiksi. Selanjutnya, ketersediaan waktu dan kesempatan untuk mengakses. Nah, jika seseorang tidak memiliki aktivitas yang padat ataupun tidak memiliki banyak aktivitas, dia akan cenderung menghabiskan waktunya untuk mengisinya dengan mengakses teknologi internet. Selanjutnya, kebutuhan untuk mendapatkan teman. Seperti yang kita ketahui sekarang, banyak orang itu lebih senang mencari teman melalui media sosial, ataupun bagi untuk remaja-remaja tertentu banyak yang mencari teman melalui media, yaitu game online. Selanjutnya, perilaku apa sih yang bermasalah dari adiksi? Mengapa perilaku ini disebut bermasalah? Perilaku adiksi teknologi ini dikatakan bermasalah karena di sini sudah muncul ketergantungan yang secara berlebihan, dan apabila terus dibiarkan akan menimbulkan banyak masalah yang dapat merugikan individu tersebut. Nah, selanjutnya kita bicara mengenai akibat. Nah, akibat yang muncul itu yang pertama adalah masalah kesehatan dan manajemen waktu. Mengapa di sini muncul masalah kesehatan? Karena jika seseorang yang sudah mengalami adiksi, dia akan kesulitan untuk membagi waktunya, dan dia lupa untuk melakukan hal-hal sehat, misalnya berolahraga dan sebagainya. Waktu tidur pun terkadang tidak teratur karena kesibukannya untuk mengakses teknologi internet. Selanjutnya, dampak sosialnya. Dampak sosial yang ditimbulkan adalah individu menjadi lupa, menjadi cuek terhadap lingkungan di sekitarnya. Dia lebih senang memperhatikan media sosialnya. Dia lebih senang memperhatikan game online-nya dibandingkan dengan kehidupan di sekitarnya. Yang terakhir yaitu kesulitan berkonsentrasi dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Seorang anak yang kecanduan atau mengalami adiksi terhadap media sosial ataupun game online cenderung mengabaikan tugas-tugasnya sebagai seorang siswa ataupun mahasiswa. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa adiksi ini membuat seseorang itu tidak bisa menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan baik. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko mengapa terjadinya adiksi pada jurnal yang kami bahas. Dalam jurnal tersebut ada 2 faktor yang menyebabkan mengapa terjadinya adiksi pada remaja bermainkan game online dan media sosial, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu kesenangan dari dalam diri, artinya mempunyai niat untuk bermain dan senang ketika mempermainkan game online ataupun media sosial. Kemudian adanya rasa keinginan. Dari kesenangan itu akhirnya timbul keinginan-keinginan untuk bermain lagi dan lagi untuk memuaskan hasrat pada diri mereka. Kemungkinan yang ketiga, mengatasi rasa bosan. Mengatasi rasa bosan artinya mengisi waktu luang di setiap pekerjaan yang sedang ia jalankan. Yang terakhir adalah mengatasi rasa stres. Ketika dalam tekanan ataupun dalam situasi yang tidak mendukung, banyak kemungkinan yang dialami oleh individu, sehingga ia mengatasinya dengan cara bermain game ataupun mencurahkannya di media sosial. Kemudian faktor eksternal yang mendukung mengapa terjadinya risiko tersebut. Yang pertama, untuk gampang berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Gampang berinteraksi ini artinya dia menambah teman juga.
di mana menambah teman ini karena mempunyai kesamaan yang sama dalam mempermainkan game ataupun media sosial. Yang ketiga itu mendapatkan perhatian. Kalau dalam media sosial, jikalau hal-hal yang kita ungkapkan itu menarik ataupun mempunyai sesuatu yang dapat dikritik, artinya kita dapat menarik perhatian dari banyak orang. Kemudian ketika kita bermain game dan kita terlihat hebat ataupun gaul dalam mempermainkannya, maka di situ akan menjadi pusat perhatian dari orang-orang yang mungkin kemampuannya untuk bermain game di bawah dari kita. Kemudian yang terakhir ada tidak mau kalah. Artinya di sini dia ingin menunjukkan skill atau kelebihan dari dirinya, di mana tidak mau kalah ini dipengaruhi oleh faktor dari orang-orang di sekitarnya. Artinya ada orang-orang yang mempunyai kemampuan yang ingin dia lewati sehingga adanya rasa untuk tidak mau mengalah atau tidak mau kalah. Demikian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Lani Buru, di sini saya pemateri terakhir. Nah, setelah kita menganalisis tentang perilaku adiksi internet, kemudian kita juga perlu untuk melakukan modifikasi perilaku untuk mengurangi ataupun menghilangkan perilaku tersebut melalui beberapa pendekatan. Di sini ada 5 pendekatan. Yang pertama itu shaping. Nah, shaping ini sendiri adalah suatu teknik pembentukan perilaku baru atau perilaku yang belum pernah dilakukan oleh individu. Nah, shaping ini didefinisikan sebagai pengembangan perilaku baru oleh penguatan yang dilakukan secara berturut-turut dengan perilaku yang ingin dikuatkan. Kemudian dalam melakukan shaping ini, kita perlu melakukan identifikasi perilaku yang cukup mendekati perilaku yang kita inginkan. Di dalam shaping terdapat reinforcement extension, burst, dan perilaku yang diinginkan menjadi terbiasa. Dalam shaping ini kemudian diberikan reinforcement pada perilaku yang membiasa dan cukup mendekati sebuah tingkah laku dan perilaku yang ingin dibentuk. Dalam shaping ini dilakukan secara berulang sehingga dapat muncul perilaku yang baru diinginkan. Yang kedua itu ada chaining. Chaining ini adalah suatu perilaku yang baru yang harus dipelajari dan dibagi menjadi beberapa unit untuk membuatnya lebih mudah dipelajari. Yang ketiga itu ada extension. Pendekatan extension ini yaitu pendekatan menghilangkan semua penguatan yang berhubungan dengan perilaku tertentu. Pendekatan ini sangat efektif terutama jika diterapkan pada anak-anak. Dalam modifikasi perilaku ini akan menghilangkan dorongan atas perilaku buruk dengan menghilangkan reward untuk perilaku tersebut. Misalnya saat anak-anak mulai menunjukkan adiksi yang baik dengan media sosial ataupun game online, maka ia akan dipisahkan dari kelompok. Yang berikut ada feeding. Tujuan dari modifikasi ini pada akhirnya seorang individu tidak lagi membutuhkan dorongan untuk berperilaku tertentu. Saat ini sudah dibiasakan dengan kebiasaan baru sehingga tidak tergantung pada media sosial ataupun game online. Sehingga adiksi lama tidak lagi mengganggu perilaku dari individu atau adiksinya mulai melemah. Yang terakhir itu ada aversion therapy. Nah, aversion therapy ini merupakan suatu terapi yang dipasangkan suatu stimulus yang menyenangkan dengan stimulus yang tidak menyenangkan dengan tujuan untuk menghilangkan perilaku tersebut. Nah, di sini misalnya individu dengan kecanduan game online dan media sosial yang bergantung pada penggunaan pulsa atau wifi. Pada proses ini, orang tua dapat melakukan cara mematikan wifi ataupun tidak mengisi pulsa secara terus-menerus, sehingga membuat si anak ini perlahan mencari kebiasaan baru tanpa bergantung dengan media online. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.
Demikian yang dapat kami sampaikan lewat presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kiranya mari kita sama-sama belajar untuk saling memahami. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.